para opa, oma, dan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Kenapa kita semakin tambah usia, itu diberi kelemahan namanya pikun. Kenapa? Kalau seandainya tidak pikun, Bapak Ibu sekalian, kita ini akan merepotkan. Lalu kita juga akan sulit untuk mengampuni. Kita sulit untuk maju dan terbuka terhadap kenyataan anak-anak generasi berikutnya. Karena kalau kita tidak pikun, kita menganggap bahwa apa yang masa lalu itu adalah ukuran dari segala-galanya dan yang menjadi seakan-akan yang baik adalah yang masa lalu, yang kita ingat. Maka kita ini memang oleh Tuhan, di kodrat kita ini kalau semakin tua, pertumbuhan sesudah 40 tahun lalu semuanya menyusut. Pertama adalah kita supaya menjadi sadar apa yang kita cari di dunia ini. Yang kita cari bukan gagahnya badan, gagahnya tubuh, bukan cemerlangnya pikiran, tetapi adalah kebijaksanaan hati. Maka yang tidak pernah susut mestinya adalah kebijaksanaan, keutamaan. Kita dianugerahi pengalaman yang banyak untuk memiliki keutamaan, untuk memiliki kebijaksanaan, sehingga kita nanti dalam perjalanannya sesudah 60 tahun, tambah tahun, kita ini supaya semakin banyak bersyukur. Maka ukurannya sukses atau gagal itu adalah jumlah dari syukur dan jumlah mengeluh. Kalau kita ini sudah lansia dan masih banyak mengeluh, itu artinya kita belum bisa menikmati, mensyukuri hidup kita yang masa lampau. Sehingga kita baru sadar bahwa sekarang ini kita ini merasa kurang ini, merasa kurang itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita semakin usia, kita ini bukan untuk menjadi beban. Tidak. Maka jangan membebani. Tetapi bahwa kita ini semakin tambah usia adalah semakin menjadi berkat bagi anak cucu. Mengapa kita ini kaki, tangan, tubuh kita ini tidak sekuat dulu? Karena Tuhan menghendaki supaya kita tidak mengandalkan lagi pekerjaan tangan. Pekerjaan kita sekarang adalah pekerjaan hati. Yang kita kerjakan setiap hari, bukan nyelatu apapun yang kurang baik. Kita semakin tua, kita harus semakin mengurangi komentar. Nah, ini yang tidak gampang ya. Karena kita ini punya banyak pengalaman, sehingga apa saja yang dilakukan anak-anak kita, anak-anak muda, generasi muda ini, kok nggak cocok dengan aku gitu. Nah, padahal zaman sudah berubah. Sehingga kita ini mengapa dianggap jadi beban? Karena banyaknya komentar kita. Maka supaya tidak menjadi beban, kita mengurangi mulut, menambah hati. Komentar berkurang, sekarang kalau tidak banyak ngomong, lebih baik banyak tersenyum. Nah, banyak tersenyum itu justru akan menjadi obat kuat
bagi kita semua para lansia. Obat kita ini adalah tersenyum. Kalau kita ini dengan anak-anak, dengan semua yang kita jumpai, selalu tersenyum, selamat pagi, selamat malam, selamat tidur sambil tersenyum, hadirnya Anda sudah jadi berkat. Jangan mengira kita ini jadi berkat karena banyak nasihat. Ketahuilah bahwa nasihat kita semua ini sudah tidak cocok dengan generasi kita. Maka kita tidak boleh sok tahu terhadap anak-anak kita. Kita bukan pertama-tama nasihat-nasihat banyak, tetapi doa yang banyak. Maka kita menjadi lansia itu seperti memasuki biara. Maka Bapak Ibu, mengapa kita ini kaki tangan pekerjaan kita ini semakin tidak kuat seperti dulu. Berjalan nggak sejauh dulu. Kalau bersepeda juga tidak sekuat dulu. Kenapa? Karena supaya kita semakin bersujud di hadapan Tuhan. Sehingga yang kita andalkan bukan kekuatan kita. Yang kita andalkan sekarang sujudnya hati yang selalu bersyukur dan menjadi pendoa bagi anak cucu. Kalau anak Anda berangkat kerja, cucu Anda berangkat sekolah, sudah tidak usah dikomentari apakah bajunya begini, kamu kok begini, kamu kok begitu, itu dikunci, ditutup. Kita nggak usah komentar itu. Lebih baik antarkan mereka ini dengan doa dan berkat. Tuhan, anakku berangkat kerja. Lindungilah, jagailah, jauhkan dari segala yang jahat. Semoga pekerjaannya lancar dan dia sehat pada hari ini. Maka kita melepaskan anak dengan doa dan berkat. Cucu kita yang nakal dan sebagainya, bahkan kita ini tinggal, kalau anak-anak kita sekarang kan semua bekerja. Maka kita ini kadang juga pengen, aku itu sudah tua, wis kesel, kok kongkon ngomong. Sehingga kita ini nganggep, aku ki wong tuane kok dianggap jadi babysitter gitu ya. Enggak. Justru karena kita mampu untuk menemani cucu-cucu kita, kita meringankan beban anak-anak kita, kita menjadi berkat. Kita menjadi pahala bagi keluarga. Lakukanlah dengan senang hati, lakukanlah dengan cinta. Maka saudara-saudari yang terkasih, kalau Tuhan Yesus bersabda pada hari ini, akulah roti hidup. Kita para lansia juga meniru Tuhan Yesus, menjadi roti yang hidup bagi keluarga, bagi anak-anak, cucu, dan bagi masyarakat di sekitar kita. Roti yang hidup, bukan roti yang berlari-lari dan banyak komentar, tidak. Tapi roti yang kalau dimakan, dilihat, disentuh, membuat semua orang menjadi hidup kembali. Memberi semangat. Maka roti hidup itu diwujudkan pertama adalah mulut yang banyak tersenyum, sedikit mengeluh. Banyakkanlah senyum, tersenyum kepada siapa saja. Anak kita cerewet terus komentar ngelek-ngelek, tersenyum. Kalau kita banyak tersenyum, maka Anda menjadi roti hidup. Semoga kita semua semakin sehat, dianugerahi kesehatan, terutama kesehatan batin. Sehingga kita selalu mampu bersyukur dan mampu untuk mendoakan anak cucu
Gunakanlah tangan kita yang lemah ini untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Sentuhlah dahi, kepala, anak cucu kita dengan menyalurkan berkat Tuhan bagi mereka. Semoga Anda selalu berbahagia. Menjadi tua tidak pernah bisa kita tolak. Tetapi menjadi bahagia itulah tugas dan hak kita. Jadilah bahagia bersama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Amin.